Kebanyakan pria berpikir mereka tahu cara berbicara kepada wanita, dan disitulah kesalahan mereka dimulai. Ada dua jenis pria di dunia ini, mereka yang bisa mengatakan satu kalimat sederhana dan membuat seorang wanita terus memikirkannya, dan mereka yang berbicara berjam-jam tetapi tetap diabaikan. Ini bukan soal keberuntungan atau takdir, tetapi pemahaman yang benar tentang bagaimana kata-kata bekerja pada tingkat emosional dan psikologis. Banyak yang percaya bahwa kejujuran dan komunikasi terbuka adalah segalanya, tetapi realitasnya lebih kompleks. Wanita tidak hanya mendengar kata-kata, mereka merespons nada, irama, dan frasa tertentu yang menyentuh aspek emosional mereka yang lebih dalam. Namun, di sisi lain ada mereka yang menganggap ini sebagai manipulasi. Bukankah seharusnya hubungan dibangun di atas komunikasi yang tulus daripada strategi linguistik? Bukankah daya tarik yang sejati datang dari keaslian, bukan teknik? Jika seorang pria terlalu fokus pada apa yang harus dikatakan daripada menjadi dirinya sendiri, apakah itu bukan hanya permainan kosong yang pada akhirnya akan runtuh? Seneca pernah berkata, seseorang yang selalu mencari cara untuk menyenangkan orang lain tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Jika seseorang berbicara hanya untuk mendapatkan reaksi tertentu dari wanita, apakah ia benar-benar memahami dirinya sendiri atau sekadar menjadi cerminan dari apa yang ia anggap akan menarik? Namun di sisi lain, Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan peristiwa yang mengganggumu, melainkan cara pandangmu terhadapnya. Mungkin memahami bagaimana kata-kata bekerja bukanlah manipulasi, melainkan seni komunikasi yang lebih bijaksana. Jika cara Anda berbicara dapat membuka hati seseorang, mengapa tidak memanfaatkannya? Jadi di mana garis antara komunikasi yang efektif dan permainan yang tidak jujur? Apakah Anda berbicara untuk didengar atau untuk dipahami? Apakah Anda ingin membuatnya merasakan sesuatu yang nyata atau sekadar memaksanya bereaksi? Jawabannya ada pada bagaimana Anda memandang diri sendiri dan bagaimana Anda memilih untuk berbicara. Nomor 1, buat dia merasa diperhatikan. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang paling tampan, terkaya, atau paling kuat. Mereka jatuh cinta pada pria yang membuat mereka merasa benar-benar dilihat. Ini bukan sekadar teori, tetapi kenyataan yang sering diabaikan. Kebanyakan pria berpikir daya tarik adalah tentang pamer, memamerkan pencapaian, uang, atau status mereka. Namun di dunia di mana wanita terus-menerus dikelilingi oleh pria yang ingin mengesankan mereka, hanya sedikit yang benar-benar tahu cara membuat seorang wanita berhenti sejenak dan berpikir dia berbeda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana energi seorang wanita berubah ketika dia merasa benar-benar diperhatikan? Dia mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, pupil matanya melebar, suaranya menjadi lebih lembut, dan tiba-tiba Anda bukan hanya pria lain, Anda adalah pria yang berhasil menyentuh sesuatu yang lebih dalam dirinya. Ini bukan karena Anda memuji kecantikannya atau memberinya sanjungan yang sudah sering dia dengar. Ini karena Anda berhasil mengatakan sesuatu yang membangkitkan perasaan dalam dirinya yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya merasa unik dan dipahami. Di sisi lain ada argumen yang menyatakan bahwa ini hanya permainan psikologis. Bukankah seorang wanita seharusnya dihargai secara alami tanpa perlu strategi? Jika Anda berbicara dengan tujuan membangkitkan emosi tertentu, bukankah itu berarti Anda hanya mencoba memanipulasinya? Bukankah kejujuran dalam komunikasi jauh lebih berharga daripada teknik berbicara yang dirancang untuk memicu ketertarikan? Jika seorang pria terus-menerus mencari cara untuk mengatakan hal yang tepat, apakah dia benar-benar jujur atau hanya memainkan peran? Marcus Aurelius berkata, "Jangan melakukan sesuatu jika itu tidak berasal dari hati yang tulus." Ini menjadi pengingat bahwa jika Anda hanya mencoba mengatakan hal yang benar untuk mendapatkan reaksi tertentu, maka pada akhirnya itu tidak akan bertahan lama. Wanita mungkin tertarik sesaat, tetapi jika tidak ada ketulusan, hubungan itu akan kehilangan maknanya. Namun di sisi lain, Epictetus juga mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan dunia luar, tetapi kita mengendalikan cara kita meresponsnya. Jika seorang wanita jarang merasa benar-benar diperhatikan dan Anda memiliki kemampuan untuk memberinya perasaan itu, bukankah itu hal yang baik? Bukankah itu berarti Anda memahami sesuatu yang kebanyakan pria abaikan, bahwa manusia ingin dipahami, bukan hanya didengar? Jadi bagaimana Anda melakukannya? Rahasianya adalah mencerminkan emosinya kembali padanya dengan cara yang tidak dilakukan orang lain.
Alih-alih memberikan pujian generik seperti "kamu sangat pintar," katakan ini, "Saya perhatikan kamu tidak hanya berpikir secara logis, tetapi juga merasakan sesuatu dengan sangat dalam." Itu kombinasi yang jarang ada. Boom, Anda baru saja membuatnya merasa istimewa. Dia akan berpikir, bagaimana dia tahu itu tentangku? Dan pada saat itu Anda bukan lagi pria biasa. Anda adalah seseorang yang memahami sesuatu yang bahkan dia sendiri mungkin tidak sadari. Wanita terbiasa menerima pujian dangkal tentang penampilan mereka. Kebanyakan pria melihat permukaan, tetapi sedikit yang benar-benar memperhatikan siapa mereka di dalam. Jika Anda bisa membuatnya merasa unik, jika Anda bisa membuatnya merasa bahwa Anda melihatnya, maka dia akan mulai melihat Anda dengan cara yang berbeda juga. Namun pertanyaannya adalah, apakah Anda melakukannya karena Anda benar-benar ingin mengenalnya atau hanya karena Anda ingin efeknya? Disitulah perbedaan antara kejujuran dan permainan ditentukan. Nomor 2, membuatnya merasa aman dan feminin. Setiap wanita kuat ingin merasa aman. Setiap wanita mandiri ingin sesekali melepaskan, tapi siapa yang bisa memberikannya? Di dunia modern, wanita didorong untuk menjadi kuat, mandiri, dan selalu memegang kendali. Mereka mengatur hidup mereka sendiri, mengambil keputusan besar, dan seringkali menjadi tumpuan bagi banyak orang di sekitar mereka. Namun, di balik itu semua, ada kebutuhan mendalam yang jarang mereka akui. Keinginan untuk sesekali melepaskan beban, untuk merasa aman dalam kehadiran seseorang yang cukup kuat untuk menenangkan dunia di sekitar mereka. Bukan berarti mereka ingin menjadi lemah atau tunduk. Tidak, ini tentang menemukan seseorang yang membuat mereka merasa cukup nyaman untuk berhenti bertahan sejenak. Ini bukan tentang mendominasi, tetapi tentang memberi ruang. Kata-kata yang tepat bisa menjadi kunci untuk membuka perasaan ini dalam dirinya. Sesederhana mengatakan, "Oh, aku bisa melakukan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Atau, "Kamu tidak harus selalu kuat. Bersamaku kamu bisa menjadi dirimu sendiri." Kata-kata ini bukan sekadar pernyataan kosong, mereka menciptakan rasa aman yang jarang ditemukan wanita dalam hubungan modern. Namun, ada pandangan lain yang menentang ini. Bukankah wanita seharusnya bangga dengan kemandirian mereka? Bukankah menawarkan perlindungan emosional semacam ini justru bisa dianggap merendahkan, seolah-olah wanita tidak cukup kuat untuk menghadapi hidup sendiri? Bukankah seorang pria yang menawarkan tempat aman bisa disalahartikan sebagai seseorang yang ingin mengendalikan atau membuat wanita bergantung padanya? Jika seorang wanita sudah mampu mengurus dirinya sendiri, mengapa dia harus mencari kenyamanan dalam kata-kata seorang pria? Seneca pernah berkata, manusia paling kuat adalah yang paling mampu membantu orang lain berdiri. Ini berarti menawarkan rasa aman bukanlah tentang membuat seseorang lemah, tetapi tentang memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa tekanan. Jika seorang pria cukup percaya diri untuk menciptakan ketenangan dalam hidup seseorang, itu bukan bentuk manipulasi, itu adalah bentuk kepemimpinan sejati. Di sisi lain, Epictetus mengingatkan kita, kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari orang lain. Ini berarti seorang wanita tidak boleh mengandalkan seorang pria untuk merasa aman atau utuh. Jika seorang pria menawarkan ruang untuk melepaskan, itu harus datang sebagai tambahan dari kebahagiaannya, bukan sebagai satu-satunya sumbernya. Jadi, di mana garis antara menawarkan rasa aman dan menciptakan ketergantungan? Jawabannya ada pada niat. Jika Anda ingin membuat seorang wanita merasa aman, lakukan itu bukan karena Anda ingin dia bergantung pada Anda, tetapi karena Anda ingin dia merasa cukup nyaman untuk menjadi dirinya sendiri. Wanita terbiasa dengan pria yang meminta perhatian mereka, mengejar mereka, dan berusaha untuk mengesankan mereka. Tetapi pria yang benar-benar menarik adalah dia yang cukup percaya diri untuk tidak memerlukan persetujuan wanita. Sebaliknya, dia memberikan ruang di mana wanita itu bisa merasakan kelegaan sejati. Ketika seorang wanita merasakan ini, segalanya berubah. Dia tidak lagi melihat Anda sebagai pria lain yang berusaha mendapatkan perhatiannya. Dia melihat Anda sebagai tempat di mana dia bisa menurunkan bentengnya, di mana dia tidak perlu menjadi kuat setiap saat, di mana dia bisa merasa seperti dirinya sendiri, dan itulah saat ketertarikan sejati mulai tumbuh. Nomor 3, menciptakan misteri dan intrik. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa seorang wanita bisa terobsesi dengan pria yang tidak terlalu tersedia, yang sulit dipahami, yang seolah-olah menyimpan sesuatu di balik sorot matanya? Ini bukan kebetulan, ini adalah psikologi dasar ketertarikan. Apa yang tidak diketahui itu menarik.
Apa yang belum terjawab memicu rasa penasaran. Itu sebabnya wanita bisa tenggelam dalam serial drama kriminal, menghabiskan waktu berjam-jam menafsirkan pesan singkat, dan kembali kepada pria yang selalu meninggalkan cukup banyak pertanyaan dalam pikirannya. Kebanyakan pria berpikir bahwa keterbukaan total adalah kunci untuk menarik perhatian seorang wanita, berbagi segalanya, menjadi sepenuhnya transparan, dan menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu. Tapi kenyataannya, daya tarik tidak datang dari jawaban. Daya tarik muncul dari pertanyaan yang belum terjawab. Sebaliknya, pria yang terlalu mudah dipahami seringkali kehilangan daya tariknya lebih cepat daripada yang mereka kira. Namun ada yang berpendapat bahwa menciptakan misteri bisa menjadi taktik manipulatif. Bukankah hubungan seharusnya dibangun di atas komunikasi yang jujur dan terbuka? Bukankah membiarkan seseorang menggali terlalu lama tanpa jawaban bisa menciptakan ketidakpastian yang tidak sehat? Jika seorang pria sengaja menahan informasi hanya untuk memicu ketertarikan, bukankah itu sama saja dengan bermain-main dengan perasaan seseorang? Seneca pernah berkata, "Bicaralah hanya ketika perlu, dan hanya sebatas yang perlu." Ini bukan berarti Anda harus menjadi tertutup atau misterius demi strategi, tetapi memahami bahwa tidak semua hal harus diungkapkan dalam satu waktu. Keseimbangan antara kejujuran dan ketertarikan terletak pada bagaimana Anda mengungkapkan sesuatu, cukup untuk membuatnya penasaran, tetapi tidak berlebihan sehingga Anda kehilangan esensi diri Anda. Namun di sisi lain, Marcus Aurelius juga mengingatkan kita bahwa apa yang tidak kita ketahui seringkali lebih menakutkan daripada apa yang kita ketahui. Jika seseorang terlalu misterius hingga menciptakan ketidakpastian yang berlebihan, bukankah itu justru bisa menjadi sumber kecemasan daripada ketertarikan? Bukankah seharusnya hubungan dibangun di atas kejelasan, bukan ketidakpastian? Lalu, bagaimana Anda menciptakan misteri yang menarik tanpa menjadi membingungkan atau sulit dipahami? Caranya sederhana, berikan cukup banyak informasi untuk membuatnya ingin tahu lebih banyak, tetapi jangan pernah memberikan segalanya sekaligus. Misalnya, alih-alih mengatakan, "Ya, akhir pekan saya menyenangkan," ucapkan sesuatu seperti, "Akhir pekan saya?" Itu melibatkan petualangan yang tidak terduga, sedikit kekacauan, dan momen yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Perhatikan perbedaannya. Dengan satu kalimat sederhana, Anda telah menanamkan pertanyaan di pikirannya yang akan terus mengusiknya. Triknya adalah menjaga tanggapan tetap terbuka. Jangan pernah langsung memberitahu semuanya. Biarkan dia menarik detailnya dari Anda sedikit demi sedikit. Biarkan dia bertanya. Wanita secara alami tertarik pada pria yang tidak mudah ditebak. Jika Anda memberikan segalanya di awal, Anda kehilangan kesempatan untuk membangun intrik yang membuatnya tetap ingin tahu tentang Anda. Tetapi ingat, ini bukan tentang berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diri Anda. Ini bukan tentang bermain permainan pikiran. Ini tentang memahami bahwa daya tarik sejati tidak muncul dari apa yang Anda berikan secara langsung, tetapi dari apa yang Anda tinggalkan sebagai teka-teki. Ketika seorang wanita merasa bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk ditemukan tentang Anda, dia tidak hanya akan tertarik, dia akan terobsesi. Nomor 4, memicu ketertarikan emosional. Wanita tidak mengingat pria karena wajahnya, hartanya, atau kekuasaannya. Mereka mengingat pria yang membuat mereka merasakan sesuatu. Ketertarikan bukanlah soal fisik semata. Bukan tentang seberapa banyak uang yang Anda miliki, seberapa percaya diri Anda berdiri, atau bahkan seberapa menarik Anda secara objektif. Jika itu yang utama, pria terkaya dan tertampan di dunia akan selalu mendapatkan wanita manapun yang mereka inginkan, tapi kenyataannya tidak begitu. Ada pria yang secara objektif tampan dan sukses tetapi tetap diabaikan, sementara ada pria biasa-biasa saja yang mampu membuat seorang wanita terobsesi. Mengapa? Karena mereka memahami satu hal sederhana. Daya tarik sejati tidak terletak pada siapa Anda, tetapi bagaimana Anda membuatnya merasa saat bersama Anda. Pikirkan ini, kapan terakhir kali seorang wanita benar-benar merasakan kupu-kupu di perutnya hanya karena seorang pria terlihat tampan? Jarang. Tapi kapan terakhir kali seorang wanita memikirkan seorang pria selama berhari-hari karena sesuatu yang dikatakannya menyentuhnya dengan cara yang tak terduga? Itu terjadi setiap saat. Namun ada yang berpendapat bahwa memainkan emosi seseorang untuk menciptakan ketertarikan bisa menjadi taktik yang manipulatif.
Bukankah hubungan seharusnya berkembang secara alami? Jika Anda sengaja mengucapkan kata-kata tertentu untuk memicu reaksi emosional, bukankah itu berarti Anda sedang memainkan perasaannya, bukan membangun sesuatu yang nyata? Bukankah seharusnya ketertarikan muncul karena kepribadian Anda secara alami, bukan karena strategi yang dirancang untuk membangkitkan perasaan tertentu? Seneca berkata, "Jika Anda ingin dicintai, cintailah." Ini adalah pengingat bahwa ketertarikan sejati bukan tentang trik atau teknik, tetapi tentang memberikan sesuatu yang tulus. Jika Anda ingin seorang wanita terhubung secara emosional dengan Anda, maka Anda harus berani menunjukkan sisi emosional Anda juga. Namun di sisi lain, Marcus Aurelius mengajarkan bahwa emosi datang dari dalam diri kita, bukan dari luar. Ini berarti bahwa ketertarikan yang benar-benar mendalam tidak datang dari apa yang Anda katakan, tetapi dari apa yang dia rasakan karena Anda. Jadi bagaimana Anda menciptakan momen di mana dia mulai merasa terhubung secara emosional dengan Anda? Caranya bukan dengan meyakinkannya bahwa Anda luar biasa, tetapi dengan menunjukkan bahwa dia memiliki dampak pada Anda. Alih-alih mengatakan sesuatu yang bisa ditebak seperti, "Kamu cantik," coba katakan, "Anda tahu apa yang gila." Setiap kali kita berbicara, Anda membuat saya memikirkan kembali cara saya melihat sesuatu. Saya suka ini. Perhatikan apa yang terjadi di sini. Kalimat ini bukan hanya pujian biasa. Ini adalah cara halus untuk menunjukkan bahwa kehadirannya berarti sesuatu bagi Anda. Anda bukan hanya pria lain yang mencoba mengesankan dia. Anda adalah pria yang membiarkan dia merasa memiliki pengaruh terhadap Anda. Dan ketika seorang wanita merasa bahwa kata-katanya, pikirannya, dan kehadirannya berdampak pada seseorang, dia akan merasakan koneksi emosional yang mendalam. Ketertarikan emosional bukan tentang membuktikan diri Anda sebagai pria yang hebat. Itu bukan tentang menjual diri Anda kepadanya seperti sebuah produk unggulan. Itu tentang membuatnya merasakan sesuatu yang tidak dia rasakan dengan orang lain. Ini adalah alasan mengapa beberapa pria dapat meninggalkan jejak dalam ingatan seorang wanita selama bertahun-tahun, sementara yang lain hanya menjadi kenangan samar. Jadi, jika Anda ingin seorang wanita mengingat Anda, jangan berusaha menjadi pria paling tampan, paling kaya, atau paling kuat. Berusahalah menjadi pria yang membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda. Karena pada akhirnya wajah bisa dilupakan, kekayaan bisa berpindah tangan, dan status bisa berubah. Tapi perasaan yang kuat, itu bertahan lebih lama dari yang Anda bayangkan. Nomor 5 adalah membuatnya merasa kecanduan pada Anda. Bayangkan ini, seorang wanita bertemu dengan dua pria berbeda dalam minggu yang sama. Pria nomor 1 adalah pria baik klasik. Dia menceritakan semuanya di muka, menghujaninya dengan pujian, dan membuatnya sangat jelas betapa dia menyukainya. Pria nomor 2 berbeda. Dia hangat tetapi tidak dapat diprediksi. Dia memberinya perhatian yang cukup untuk membuatnya tetap terlibat, tetapi tidak pernah terlalu banyak untuk membuatnya merasa seperti dia memegang kendali. Coba tebak pria mana yang tidak bisa dia hentikan untuk dipikirkan. Yang kedua, setiap saat. Mengapa? Karena kata-kata yang dia gunakan menciptakan keinginan psikologis. Lihat, kebanyakan pria berpikir wanita jatuh cinta pada mereka karena penampilan mereka, kepercayaan diri, atau status. Wanita jatuh cinta pada pria yang membuat mereka merasakan sesuatu yang tidak dapat mereka jelaskan, campuran rasa ingin tahu, kegembiraan, dan hal yang tidak terduga. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan kata-kata yang membuatnya penasaran. Berikut contohnya, daripada mengatakan, "Aku sangat suka menghabiskan waktu bersamamu." Katakan ini, "Kau tahu, ada sesuatu tentangmu tapi aku belum bisa memahaminya." Boom! Ketertarikan instan. Dia akan langsung bertanya-tanya, "Tunggu, apa maksudnya? Apa yang dia lihat dalam diriku? Kenapa dia tidak bisa memahamiku?" Teknik halus ini berhasil karena membuat pikirannya tetap terlibat. Manusia terprogram untuk mendambakan penutupan. Ketika mereka tidak mendapatkannya, otak mereka terus berputar kembali ke pikiran yang belum selesai. Dan begitu saja dia mulai memikirkan Anda. Ini seperti akhir dari acara TV yang bagus. Dia perlu tahu lebih banyak sekarang. Kuncinya adalah keseimbangan. Jika Anda terlalu misterius, dia akan menganggap Anda sedang bermain-main. Tetapi jika Anda menggunakan ini secara strategis menjatuhkan kata-kata yang membuatnya merasa selalu ada lebih banyak hal untuk ditemukan tentang Anda akan membuatnya ketagihan bahkan tanpa mencoba. Nomor 6.
kata yang memicu emosi terdalamnya. Ada sesuatu yang kebanyakan pria tidak sadari tentang wanita. Ketertarikan mereka adalah emosional terlebih dahulu, fisik kedua. Itulah sebabnya beberapa pria, bahkan tanpa penampilan bintang film atau mobil mahal, dengan mudah menarik wanita. Mereka tahu bagaimana mengatakan hal-hal yang menyentuh hati wanita dengan cara yang tidak dilakukan orang lain. Jadi apa rahasia untuk membuatnya merasakan sesuatu yang pribadi? Inilah yang kebanyakan pria katakan ketika mereka menyukai seorang wanita. Anda benar-benar cantik. Sekarang tidak ada yang salah dengan itu, tetapi dia telah mendengarnya ribuan kali. Ingin mengatakan sesuatu yang benar-benar menyentuhnya secara emosional? Coba ini. Saya merasa kebanyakan orang tidak benar-benar melihat Anda apa adanya, tetapi saya melihat. Apakah Anda melihat perbedaannya? Ini berhasil karena membuatnya merasa sangat dipahami. Kebanyakan wanita tidak peduli seberapa percaya diri mereka tampaknya. Diam-diam mereka merasa diabaikan atau disalahpahami. Dalam beberapa hal mereka mungkin bersikap kuat, tetapi jauh di lubuk hati mereka mendambakan seseorang yang melihat mereka yang sebenarnya. Ketika Anda menjatuhkan frasa seperti ini, Anda menjadi orang itu. Anda berubah dari sekadar pria lain dalam hidupnya menjadi seseorang yang benar-benar membuatnya merasa aman untuk terbuka. Dan coba tebak, saat dia mulai terbuka kepada Anda secara emosional, dia sudah berinvestasi. Begitulah cara ketertarikan bekerja. Ini bukan hanya tentang terlihat baik, ini tentang membuatnya merasakan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Nomor 7, membuatnya merasa seperti dia memenangkan Anda. Mari kita balik naskah. Kebanyakan pria mencoba meyakinkan seorang wanita untuk menyukai mereka. Mereka menghujaninya dengan perhatian, mencoba untuk membuatnya terkesan dan menempatkannya di atas tumpuan, berpikir bahwa jika mereka cukup sering melakukannya, pada akhirnya dia akan jatuh cinta pada mereka. Salah. Apa yang sebenarnya membuat wanita terobsesi dengan pria? Perasaan bahwa dialah yang mengejarnya. Wanita terbiasa dengan pria yang mencoba memenangkan hati mereka, tetapi ketika seorang pria secara halus membalikkan dinamika itu, membuatnya merasa seperti sedang berusaha untuk memenangkan hatinya, saat itulah dia merasakan tarikan yang paling kuat. Cara termudah untuk menciptakan dinamika ini adalah dengan menggunakan kata-kata yang membuatnya merasa seperti mendapatkan perhatian Anda. Contohnya, Anda sangat cantik, saya akan melakukan apa saja untuk Anda. Sekarang bandingkan dengan ini. Awalnya saya tidak yakin tentang Anda, tetapi saya harus mengakui bahwa Anda agak memenangkan hati saya. Rasakan perbedaannya. Dengan yang pertama, dia tahu dia sudah memiliki Anda. Tidak ada tantangan. Dengan yang kedua, dia langsung berpikir, tunggu, apa maksudnya? Apa yang membuatnya berubah pikiran? Saya harus menjaga perhatiannya. Boom! Sekarang dialah yang mencoba membuktikan dirinya kepada Anda. Ini berhasil karena secara halus menandakan nilai yang tinggi. Ini memberitahu dia bahwa Anda bukan sekadar pria lain yang akan menyerah padanya. Anda memiliki standar. Dan saat dia merasa seperti sedang berusaha untuk membuat Anda terkesan, investasinya pada Anda meroket. Ini seperti bermain permainan. Ketika hadiahnya terlalu mudah dimenangkan, hadiah itu kehilangan nilainya. Tetapi ketika terasa diperoleh, hadiah itu menjadi tak tertahankan. Benar kawan, kata-kata itu penting. Anda tidak perlu menjadi orang terkaya, orang tertinggi, atau orang paling percaya diri di ruangan itu. Anda hanya perlu memahami cara berbicara dengan cara yang memicu ketertarikan sejati. Jadi, jika Anda merasa ini berharga, tekan tombol suka agar YouTube tahu untuk menunjukkannya kepada lebih banyak pria yang membutuhkannya. Dan jika Anda serius ingin menguasai psikologi ketertarikan, berlangganan Stoic Strategies. Saya uraikan semuanya langkah demi langkah. Sampai jumpa lain waktu. Tetaplah waspada, tetaplah tidak terduga, dan ingatlah bahwa ini bukan tentang apa yang Anda katakan, ini tentang bagaimana Anda membuatnya merasa.